Perang Rusia-Ukraina kini tak hanya berlangsung di darat, laut, dan udara, tetapi juga di dunia maya. Baru-baru ini, Ukraina melakukan salah satu serangan cyber paling berani mereka dengan menargetkan produsen pesawat pengebom strategis milik Rusia, Tupolev. Data internal dicuri, situs resmi diretas, dan simbol provokatif ditampilkan secara terbuka. Apakah ini sinyal bahwa Ukraina mulai menggoyang kekuatan udara strategis Rusia dari dalam? Mari kita kupas tuntas. Tupolev bukan sembarang perusahaan. Ia adalah jantung dari kekuatan udara strategis Rusia. Merekalah yang merancang dan memproduksi Tu-95, pesawat pengebom baling-baling jarak jauh, Tu-22, pengebom supersonik taktis, dan Tu-160, pengebom strategis tercepat dan terbesar di dunia. Jadi, ketika Ukraina berhasil menyusup ke sistem internal Tupolev, itu setara dengan menyentuh nadi militer Rusia. Menurut laporan Suspilnet TV dan situs web militernya, tim ahli cyber dari Direktorat Intelijen Utama Ukraina atau DIU berhasil memantau komunikasi internal Tupolev. Setelah itu, mereka mengakses dan menyalin lebih dari 4,4 GB data strategis, termasuk notulen rapat penting, dokumen teknis, dan pandangan menyeluruh soal operasi Tupolev. Menurut DIU, file yang diretas memberikan pandangan komprehensif dari seluruh operasi perusahaan. Artinya, Ukraina kini tahu bagaimana Rusia merancang, memelihara, dan mungkin mengembangkan jet-jet pengebom strategis mereka. Tak hanya mencuri data, Ukraina juga meretas laman resmi Tupolev. Dan di sana mereka memajang gambar provokatif, seekor burung hantu, simbol umum intelijen, mencengkram jet Rusia di cakarnya. Simbol ini menyampaikan pesan kuat. Kami melihat kalian, kami tahu segalanya. Ini adalah serangan psikologis dan simbolis yang mencoreng citra profesional Tupolev dan mempermalukan Kremlin. Serangan ini tidak bisa berdiri sendiri. Sebelumnya, Dinas Keamanan Ukraina atau SBU juga meluncurkan operasi jaring laba-laba, menyerang 4 pangkalan udara Rusia, termasuk Belaya Irkutsk, olehnya Semenanjung Kola, Ivanovo, Diaghilevo. Serangan fisik dan cyber ini tampaknya terkoordinasi secara sistematis, menargetkan kemampuan strategis udara Rusia dari segala arah. Ukraina telah membuktikan satu hal penting. Mereka tidak hanya mengandalkan rudal dan drone barat, tapi juga kekuatan dunia maya dan perang informasi. Dalam beberapa bulan terakhir, DIU juga telah meretas stasiun televisi pemerintah Rusia, menyebarkan pesan perlawanan ke publik Rusia, dan kini membidik industri strategis militer seperti Tupolev. Ini membuktikan bahwa perang digital adalah medan tempur masa depan, dan Ukraina tampaknya mulai unggul di sana. Dengan data 4,4 GB yang telah dicuri, Ukraina berpotensi mempelajari kelemahan desain pesawat pengebom Rusia, mengembangkan sistem jamming atau penargetan yang lebih akurat, bahkan mengetahui rencana operasional strategis Kremlin. Selain itu, dari sisi moral, serangan ini memalukan dan merusak reputasi profesional industri militer Rusia. Jika perusahaan sekelas Tupolev saja bisa diretas, bagaimana dengan instalasi militer lainnya? Burung hantu bukan hanya gambar lucu.
Dalam dunia intelijen, burung hantu melambangkan pengawasan, kecerdasan, dan misteri. Dengan menampilkan simbol itu di situs Tupolev, Ukraina menyatakan, "Kami lebih pintar. Kami melihat segalanya, bahkan di tempat paling gelap sekalipun." Ini adalah bentuk perang informasi plus psikologis yang makin sering kita lihat dalam konflik modern. Dengan serangan terhadap Tupolev ini, Ukraina menunjukkan bahwa medan perang abad ke-21 tak hanya tentang siapa yang punya lebih banyak tank dan jet, tetapi juga siapa yang menguasai dunia maya. Pertanyaannya sekarang, apakah Rusia akan mampu membalas secara digital? Ataukah ini awal dari dominasi cyber Ukraina dalam konflik yang semakin tak terbatas ini?